Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan lanjut ke materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, tentunya ada pengertian, ada faktor pendorong, penghambat, dan pendukung adanya integrasi nasional. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Di sini ya. Secara etimologis, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Jadi integrasi itu mempersatukan, menggabungkan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan secara etimologis. Kemudian di sini ada pengertian integrasi nasional, yaitu menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan, dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, banyak budaya, banyak bahasa, ada agama, ya, kemudian banyak ras, itu disatukan dalam satu wadah NKRI yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sangat sulit sekali memang, ya, banyak sekali terjadi konflik baik sara maupun lain sebagainya, sehingga itu akan menimbulkan, mengancam integrasi nasional, ya. Nah, bagaimana faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional? Mari kita lihat di sini. Tentunya faktor pendorong, pendukung, penghambat integrasi nasional. Yang pertama tentunya ini faktor pendorong, ya, pendorong integrasi nasional. Yang pertama adalah adanya rasa senasib sepenanggungan, ya, yang dikabatkan oleh faktor sejarah. Seperti kalian ketahui dan kalian pelajari bahwa dalam sejarah Indonesia mengalami penjajahan tentunya, ya, baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Ini tentunya menjadi suatu rasa di mana bangsa Indonesia itu merasa senasib sepenanggungan, ya, pernah dijajah oleh bangsa lain. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional, yaitu Pancasila. Pancasila diyakini sebagai ideologi hasil dari kristalisasi berbagai macam budaya, ras, dan lain sebagainya dari bangsa Indonesia, ya. Hasil dari para tokoh dalam sidang BPUPKI, kemudian sidang PPKI yang menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila, ya. Kemudian yang ketiga, adanya tekad dan keinginan bersatu. Dalam hal ini sudah dicanangkan ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Berikutnya adanya ancaman dari luar, tentunya dari negara lain. Contohnya pengklaiman budaya atau pengklaiman wilayah, perebutan wilayah, atau ada agresi dari negara lain, atau dalam bentuk terorisme, atau dalam bentuk mata-mata, spionisase, atau lain sebagainya. Itu akan menimbulkan akibat yang mendorong bahwa kita harus bersatu, ya, melawan ancaman dari luar. Yang berikutnya adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Artinya memiliki rasa patriotisme, ya, paham kebangsaan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Tentunya kita sudah dikagetkan dengan peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402, ya, yang menimbulkan korban 53 prajurit pilihan, ya, TNI Angkatan Laut, ya, itu yang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara tentunya, ya. Berikutnya adalah kesepakatan atau konsensus nasional. Apa saja kesepakatan? Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan, ini, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Itu merupakan kesepakatan yang harus disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh ada ideologi lain, tidak boleh ada bendera lain yang berkibar di Indonesia selain bendera Indonesia tentunya, ya. Kalau ada bendera lain berarti itu sudah merupakan disintegrasi, berarti, ya, sudah ada perpecahan dalam suatu negara. Itu adalah faktor pendorong. Berikutnya adalah faktor
pendukung di sini ya, pendukung dari pendorong sekarang pendukungnya. Pendukungnya apa sih? Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara kita. Selain Indonesia itu banyak sekali bahasa-bahasa daerah, tapi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia tentunya. Yang berikutnya adalah adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa dan tanah air. Tentunya ini dalam Sumpah Pemuda sudah ada ya. Satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia. Berikutnya adanya kepribadian dan pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila. Sudah jelas Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 5 sila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya. Berikutnya adalah adanya jiwa dan semangat gotong royong. Ini ciri khas orang Indonesia ya. Gotong royong, solidaritas, toleransi ini perlu sekali. Mungkin generasi muda sekarang sudah mulai luntur semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi ini perlu sekali bagi menjaga integrasi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian berikutnya adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Tentunya tadi sudah dibahas bahwa Indonesia pernah mengalami penjajahan, pernah mengalami namanya hidup di bawah tekanan, di bawah koloni daripada negara lain. Sebagai faktor pendukung daripada integrasi nasional tentunya. Berikutnya adalah faktor yang menghambat sini ya. Faktor penghambatnya apa saja? Yang pertama, tentu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, artinya beragam suku, kebudayaan, bahasa daerah, agama, ras dan sebagainya. Ini tidak mudah ya bagi pemerintah Jokowi sekarang dan pemerintah yang sebelumnya juga untuk mengatur, mengurus, mengelola sebuah negara Indonesia yang begitu besar, begitu kaya akan budaya, sumber daya alam dan sebagainya. Tidak mudah ya. Kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas ya, tentunya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, perairan yang luas sehingga tidak semua bisa terjangkau, tidak semua pembangunan bisa merata dan seterusnya ya, karena saking luasnya banyak wilayah-wilayah yang mungkin masih terisolir, belum terjamah oleh pembangunan. Kemudian yang berikutnya ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ini tentunya juga sangat menghambat ya. Ancaman dari luar, dari negara lain atau dari teroris dari dalam negeri berupa mungkin kelompok kriminal bersenjata atau peredaran narkoba atau adanya gerakan-gerakan separatis dan lain sebagainya. Itu tantangannya sangat berat ya. Mau apalagi mungkin di era sekarang melalui teknologi ya, tantangannya ya, baik dari luar maupun dalam itu sangat berbahaya sekali melalui teknologi canggih ya. Berikutnya masih besarnya ketimpangan, ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini yang menjadi masalah PR bagi pemerintah. Makanya pemerintah Jokowi sekarang berusaha untuk membangun daerah-daerah seperti di Papua, di daerah-daerah perbatasan, semua pengen mendapatkan pemerataan pembangunan supaya masyarakat merasa bahwa saya itu yaitu orang Indonesia. Pemerintah Indonesia lah yang merawat, memberikan jaminan baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya ya. Nah, ini PR dari pemerintah, pemerataan pembangunan. Nah, ini tentunya harus dikejar supaya bisa sejahtera. Berikutnya adalah adanya paham etnosentrisme. Secara sederhana, etnosentrisme ini adalah paham yang mengagungkan daerah sendiri atau budaya sendiri. Nah, ini bisa berbahaya, bisa cenderung bahkan menimbulkan konflik antar ras, antar budaya atau antar daerah ya. Nah, ini faktor penghambat daripada integrasi nasional. Tentunya banyak sekali selain faktor-faktor di sini ya yang menghambat, yang mendorong, yang mendukung ya. Untuk pertemuan kali ini kiranya cukup sekian. Terima kasih. Bab 5 sudah beres. Kita akan lanjutkan ke bab 6 nanti untuk bahan penilaian akhir tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat. Tuhan